Halo, Assalamualaikum. Apa kabar saudara semua? Gimana kabarmu, Lur? Oke, ini readingan untuk di tanggal 7 sampai akhir bulan ini ya. Kita akan coba lihat bagaimana situasi dan kondisi Capri. Gimana kabarmu, Lur? Semoga dalam keadaan sehat ya. Boleh diabsen dulu dari kota mana sedulur yang hadir. Oke, silakan absen dulu. Kita akan kupas secara mendalam ya energimu. Oke. Seperti biasa, readingan ini hanya untuk gambaran saja, agar kamu bisa selalu berhati-hati ya, agar bisa selalu berwawas diri. Oke, Juni. Juni masuknya bulan Suro ya. Bulan Suro tanggal 15, berarti 14 ke 15 ya, berarti malam. Ya, tanggal 14 sore itu udah masuk Suro kayaknya. Oke, bulan Suro. Oke. Wow, gimana Kapri? Kondisimu semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, untuk beberapa hari ke depan atau 1 minggu ke depan dari tanggal 6 ya. Ada sesuatu ya. Ini bisa tentang rezeki, bisa tentang seseorang yang mungkin mendekat, bisa juga tentang kabar baik dari seseorang. Ya, mungkin seseorang yang lama tanpa kabar, gitu. Ya, ada kemungkinan itu sih, Lor. Oke. Ya, untuk beberapa hari ke depan ini untuk kondisi keuangan dari Capri itu sendiri cukup oke, nggak terlalu yang gimana-gimana ya. Cukup stabil juga. Ya, kalaupun ada pengeluaran ya biasalah, namanya juga kebutuhan ya gitu loh. Dan juga di sini ada sesuatu yang perlu diperhatikan ya, untuk Capri itu sendiri. Mungkin untuk beberapa hari ke depan ini, jika kamu ketemu situasi ya, kamu harus tegas di sini. Ya, tegas, dan juga kamu harus berani ngambil suatu keputusan dalam hal apapun. Ya, karena peluang tidak akan datang 2 kali gitu. Tapi perhatikan situasi masing-masing ya. Ini ada sesuatu yang baik sih. Bisa tentang peluang juga. Mungkin kerjasama atau ide atau apa gitu loh. Ya, Capri ya. Oke. Ya, tapi di sini ada sesuatu yang mungkin agak ngeganjel ya, atau sesuatu yang menahan gitu. Kayak ambil nggak ya peluangnya gitu, ambil nggak ya kesempatan ini gitu. Ada momen-momen itu. Nah, jika kamu menemui situasi di mana kamu harus memilih ya, atau ya situasi yang memaksa kamu harus mengambil suatu keputusan, tapi kamu ragu dan mungkin banyak takut dan sebagainya, ya saranku kamu tenangkan diri kamu. Alangkah baiknya jika kamu berdoa dulu, sembahyang dulu ya, kasih ketenangan ke dirimu gitu. Karena ya sudah, kita ngerenung aja dulu deh. Pernah kan kamu ngalami kegagalan atau salah ngambil keputusan karena nggak sabar, karena terburu-buru gitu, atau pengennya cepet kayak gitu ya. Yang sudah-sudah itu direnungin dan jangan sampai terulang lagi. Oke? Memang ada situasi yang bagus, memang ada tentang peluang dan lain sebagainya, tapi itu tadi tetap ya, tetap untuk teliti, dianalisa dulu gitu. Atau mungkin tawaran kerja juga di sini bisa tentang itu gitu. Oke? Ya, semoga kamu bisa mengambil suatu keputusan. Karena bagus sih. Jangan kesempatan.
Jangan sia-siakan kesempatan gitu. Oke, lanjut lagi di sini. Capri. Oke, ada clue lagi tentang bentar ya, 7, 8, 9, 10, 12. Ini masuk ke pertengahan bulan ya. Energi di pertengahan bulan dari tanggal 15-an ke depan ya. 15 ke 20 atau 15 ke 22 ya. Ada satu ya, hal penting nih yang perlu diperhatikan oleh Capri adalah hati-hati dengan pikiran kamu ya. Satu itu, yang kedua hati-hati dengan prasangka. Dengan siapapun, tentang apapun, itu kamu perhatikan. Ya, tapi ini vice versa ya. Gini, ada tentang sesuatu yang curiga. Ya, ini nggak tahu nih, entah Capri atau pasangan Capri atau orang yang terkoneksi sama Capri kayak curigaan gitu loh. Ya, bawaannya tuh curiga terus gitu. Ya nggak masalah sih ya, curiga tuh is okay lah, nih sifat normalnya manusia gitu. Tapi ada hal penting yang perlu diperhatikan ya di sini adalah jangan gegabah, jangan gerusa-gerusu jika kamu tidak punya bukti. Paham ya sampai di sini ya? Ingat yang sudah-sudah nih. Ya mungkin ada beberapa di antara kamu yang ya gitulah selalu mengikuti isi kepala gitu. Curiga dikit langsung diikuti tanpa alasan yang pasti, tanpa sesuatu yang mendasar, tanpa bukti, tiba-tiba marah, tiba-tiba nuduh ini itu. Ini kalau pola-pola kayak gitu dipelihara, aduh ya nggak betah lah orang di sampingmu itu gitu loh. Orang terdekatmu tuh nggak akan betah gitu loh Lur ya. Tapi vice versa ya, ini bisa ke Capri, bisa ke pasangan Capri, atau mungkin orang terdekat dari si Capri itu sendiri. Kayak gitu sih. Ya capek sih kalau dicurigain mulu ya. Padahal ya kamunya nggak gimana-gimana gitu. Oke. Kita ngereadingnya santai aja ya. Oke, di sini untuk masalah keuangan lagi. Nih. Perasaan yang menggebu. Ini tentang keinginan ya, keinginan, pingin. Mungkin ada di antara kamu yang sudah punya plan, mau beli sesuatu nih di pertengahan bulan ini. Entah itu motor atau barang atau apa gitu loh. Satu aja pesannya, fokus kepada kebutuhan dulu nih. Ya mungkin kamu saat ini sedang kayak bimbang gitu. Beli nggak ya, ambil nggak ya, tapi pengen gitu, bagus kayaknya ini. Murah loh gitu kan. Tapi, banyak tapinya. Jika kamu berada di situasi itu, ya kamu pakai akal sehat aja dulu deh. Satu nih, kebutuhan. Itu sesuatu yang kamu inginkan tuh butuh banget nggak sih? Atau hanya sebatas nafsu doang gitu? Atau mungkin kegabutan kamu gitu? Itu direnung loh ya. Oke, memang keuangan cukup stabil karena dari si Capri sendiri ya oke lah, kita tahu sendiri kan Capri itu kayak nggak bisa tanpa uang gitu, tahu sendiri kan. Capri itu doyan banget kerja karena memang Capri nggak bisa jauh dari uang gitu. Oke lah, semua orang mungkin kayak gitu ya, cuman beda dengan Capri sih. Capri itu kalau udah soal kerja, soal uang tuh nomor satu, getol banget gitu loh. Ya, ya ingat lah. Kamu capek ngumpulin uang dan sebagainya. Ya kalau kamu sendiri nggak punya kendali, kamu sendiri nggak bisa hati-hati, ya sama dengan bohong, nantinya uang itu akan bocor kemana-mana gitu loh. Ya Lur ya. Gitu, itu tuh perhatikan ya tadi masalah keuangan ya. Analisa, perhatikan. Kemudian, oke. Sebenarnya sih untuk secara energi dalam diri kamu nih cukup kuat ya. Ya, semangatnya juga masih oke sampai pertengahan bulan ya. Kalau Capri itu perasaan agak jarang sih soal mager-mager ya, apalagi jika peluangnya bagus dan menghasilkan. Wih, Capri nggak tahu waktu tuh.
Nggak peduli siang, nggak peduli malam, nggak peduli panas, hujan, sikat gitu ya. Selama cuan dan cuan gitu. Oke, semangat ya Kak Pri. Aku nggak terlalu banyak komen sih di sini gitu. Karena ya lebih ke hal yang positif sih gitu. Oke, lanjut lagi. Dan di pertengahan bulan ini ada beberapa di antara kamu akan mengambil suatu keputusan. Ya, tapi ya, lagi dan lagi, ini blunder lagi gitu. Sebenarnya di tanggal 7 sampai 10, 7 sampai ke 14 tuh kamu sebenarnya udah tahu arahnya mau kemana, mau melangkah kemana tuh udah tahu. Cuman masuk pertengahan bulan nih blunder lagi nih, kayak ngeblank lagi, kayak bingung lagi gitu loh. Ya, jadi ingat ya, segala keputusan kamu di bulan ini tentang apapun itu ya, kamu harus benar-benar tegas gitu. Dan jika sesuatu peluang itu bagus, langkahnya bagus, ambil aja sih kalau menurutku ya. Gitu sih Lor. Oke. Wow. Di dalam masalah karir, iya, fokus ya, Kapri. Satu, fokus dengan kerjaanmu. Tolong teliti kerjaan kamu ya. Bila perlu kamu koreksi ya. Jangan merasa bahwa ini kerjaanku udah selesai, waktunya pulang. No, coba deh untuk koreksi lagi gitu ya. Itu. Dan juga di sini ada tentang orang terdekat ya. Ini bisa tentang di karir atau orang-orang di sekitar. Hati-hati banget ya. Hati-hati dengan energi manipulatif ini kerasa lagi nih di bulan ini. Tapi masuknya ini clue-nya di pertengahan bulan tadi, sama ya. Tanggal-tanggal 15 sampai ke 22-an gitu loh. Ada dia, Kapri. Gitu. Ikuti intuisi kamu ya, ikuti feeling kamu, ikuti firasat kamu nih. Karena di pertengahan bulan tuh firasatmu sebenarnya kenceng loh. Tapi ya ini nih terkadang ya, ketika kita punya firasat, kita punya batin ya, merasakan sesuatu nih, apa yang kita rasakan pada akhirnya itu kan direspon oleh namanya pikiran, otak gitu loh, ya nggak sih? Nah, disinilah kadang blundernya. Contohnya gini, misalkan nih, kamu ngerasa bahwa kamu itu dimanfaatin doang, atau selama ini dia itu cuman pura-pura baik, misalkan lo ya. Tapi pikiran kamu mengatakan bahwa, enggak, kan nggak boleh seuzon nih. Oh, dia kan begini, oh dia kan begitu. Kayaknya nggak deh, nggak gini deh, nggak gitu deh. Nah, blunder nggak sih kira-kira? Siapa nih yang sering kayak gitu nih? Ini yang tak kasih tahu ya Lur ya. Biasanya nih, ya 90% kebenaran itu letaknya di dalam rasa. Contohnya lagi deh, misalkan nih, ya, kamu suka dengan sesuatu. Bisa nggak kamu bohongi rasa suka kamu itu? Ayo, nggak bisa Lur. Gitu, ya. Tapi itu tadi ya, terkadang pikiran ini loh nggak sinkron sama namanya batin gitu. Biar ini nyambung ya, agar apa yang kamu rasakan dan apa yang direspon oleh pikiran kamu ini bisa ketemu ya. Ya kamu harus rajin-rajin meditasi gitu loh. Ya, karena dengan meditasi itu energi dalam tubuh kita tuh akan kembali tersusun kembali, cakra-cakranya itu akan meletak di titik-titiknya gitu loh. Kundalini lah bahasanya gitu. Tahu nggak Kundalini? Ya. Jadi meditasi itu manfaatnya banyak banget. Itu sangat ngebantu kehidupan kita hari-hari loh. Ya, gitu ya. Lanjut ya. Dan juga untuk masalah karir di sini, tolong jangan ke distract dengan orang-orang di sekitarnya ya. Gitu. Kamu fokus ke visi dan misi. Apa tujuan kamu di karir kamu bulan ini? Kamu harus fokus ke situ. Karena memang di situasi karir ini ada beberapa kendala. Ya mungkin orang-orangnya rese lah, atau nggak sesuai ekspektasi kamu lah gitu. Kamu harus bisa kendalikan perubahan-perubahan itu. Oke, gitu ya. Lanjut, kemudian untuk yang single, ini agak dilema sebenarnya ya.
Ya satu sisi pengen sih punya pasangan ya kan kayak yang lain gitu ya, mungkin, pengen juga ke arah rumah tangga dan sebagainya, pengen serius lah, pengen ini, pengen itu, tapi kok aduh gitu loh, tapi kok gitu, takutnya nanti ngulang lagi, takut salah, takut ini, takut itu. Ya udah deh itu manusiawi lah ya kalau menurutku sih. Sekarang tuh lebih ke flashback ya, kamu renungin lagi kegagalan kamu dalam perjalanan percintaan kamu di beberapa waktu belakangan yang lalu ya. Itu karena hal-hal apa? Itu nanti kamu renungin gitu loh. Karena track record kamu itu adalah ilmu kamu untuk memulai sesuatu yang baru tersebut gitu. Karena kendali itu di tanganmu sekarang. Ya memang di sini ada peluang ya, peluang untuk terkoneksi dengan orang baru. Ya ini kalau nggak kamu yang deketin, ya mungkin dia yang deketin atau ketemu di suatu aplikasi kayak atau apa gitu loh, ya aplikasi jodoh atau apa gitu. Ya ada koneksi di situ dengan orang baru. Ya kenalin dulu deh, kenalin dulu lah ya saranku sih, tetap kenalin dulu ya dan juga ya mau nggak mau harus hati-hati dong gitu kan, karena ya logikanya kalau kamu belum kenal gimana orangnya, terus ujuk-ujuk serius, ujuk-ujuk pacaran lah ya aneh namanya gitu ya. Karena aku ngerasa Capri penuh dengan pertimbangan sih di sini untuk kamu-kamu yang single ya. Ya semoga bisa kayak gitu karena itu yang harus kamu lakukan, pertimbangan gitu. Ya bukan berarti Capri itu pemilih enggak sih gitu. Ya namanya logikanya, logika aja lah ya, namanya juga nyari pasangan ya juga pasti pilih-pilih dong gitu kan. Kalau nggak milih ya gimana? Aneh namanya gitu ya. Dan juga di sini ini ada satu kunci lagi ya. Capri dalam perjalanan kamu di bulan ini ya, semara kamu untuk kamu yang single, satu nih akal sehatnya tolong ya, itu yang dikedepankan. Logika gitu. Kenapa? Karena di sini ada energi manipulatif tadi loh gitu. Yang dikhawatirkan ya kamu terkoneksi dengan orang ternyata ini manipulatif ini kan bahaya nih. Ya, makanya akal sehatnya lebih dikedepankan gitu. Sebenarnya kamu bisa ngamati sih ya bagaimana orang tersebut gitu loh. Ya melalui gaya bicara, cara komunikasinya dia, gesturnya dan sebagainya itu sebenarnya bisa kamu tangkep. Ya, karena satu sisi di bulan ini kamu intuisinya lagi main sebenarnya. Oke. Okay. Dan juga di sini ini pesan penting lah, tolonglah siapapun itu ya. Jika kamu merasa terjebak oleh seseorang ya dan kamu susah pergi, dalam hatimu tuh ngerasa bahwa ini nggak baik, ini nggak bener gitu. Dia jahat misalkan bla 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 tapi kamu nggak bisa pergi, ya gunakan akal sehatnya, serius. Logika tuh nomor satu terkadang ya. Dan juga kamu perlu tuh meditasi gitu. Ya, karena udah waktunya sih, waktunya kamu pergi di sini dari ikatan atau jeratan orang-orang yang notabene cuma manfaatin kamu doang gitu. Dan anehnya ya ini yang sering kutemuin gitu. Di dalam konsultasi itu sering gue temuin ada orang yang sebenarnya dia tuh memang bener-bener dimanfaatin, tapi dia nggak sadar gitu loh. Bahkan dia ngerasa melakukan kebaikan atau notabene bantu ngasih duit itu menurut dia itu ini hal wajar kok mas, aku ngasih duit dia untuk beli bensin, untuk beli rokok, untuk beli ini, untuk beli ini, beli itu, beli ini. Ya enak dong laki-lakinya, ada lo yang kayak gitu ya. Dan nyadarin orang yang terjebak dalam jebakan manipulatif itu sangat susah. Susah banget, serius, faktanya susah. Karena apa? Yang diserang psikologinya. Itu yang diserang, pola tarik ulur gitu. Hati-hati ya semuanya ya. Gitu, karena ya keputusan di tangan kamu sih. Jika kamu udah ngerasa sesuatu itu nggak baik, tinggalkan, pergi. Kamu harus berani mengatakan tidak. Itu aja clue-cluenya. Ya, wow, wow, wow. Nah, aduh, aduh. Bentar aku tak minum dulu ya.
Eh, ini selama perjalananku di bulan ini ya, ngereading beberapa zodiak sampai ketemu di Capri. Ini cuman Capri loh. Ya, nggak tahu sih beberapa zodiak yang lain belum kubaca ya. Cuman di Capri ini yang paling kuat tentang manipulatifnya gitu. Tolong siapapun itu ya, kamu, jika kamu berada di situasi yang sedang kubahas ini, sadarlah. Jika kamu nggak mampu sadar nggak mampu kamu berpikir sehat, tolong hari ini detik ini kamu bersujud minta ampun sama Tuhan Yang Maha Esa. Berdoalah dengan setulus hatimu, mintalah ya Tuhan lepaskan aku ya dari jeratan orang ini gitu misalkan ya. Oke, ini penting gitu. Kemudian lanjut lagi, ini mendekati akhir bulan ya, clue-nya. Tanggal 20 sampai ke akhir bulan lah, hati-hati semua Capricorn. Hati-hati satu dengan pikiran ya. Di sini ada pikiran yang buruk gitu. Mungkin pikiran yang menghalalkan berbagai cara untuk sesuatu, hati-hati ya. Karena gini sih, ya ini bukan berarti kamu jahat, kamu buruk, enggak loh ya. Karena kalau kita ngerenung dalam kehidupan ini, kita tuh nggak tahu nih kapan kita bahagia, kapan sedih, kapan marah, kapan otak kita ini licik, itu kita nggak tahu. Ya, ada karena terkadang ada dorongan nafsu untuk melakukan sesuatu yang nggak baik, menipu, memanipulatif, bohong, ya, dan lain sebagainya. Hati-hati. Kenapa saya harus bahas ini? Karena karmanya sangat dalam sekali untuk bulan ini. Jadi semua Capri usahakan untuk urus aja deh bulan ini gitu. Khusus bulan ini aja dulu ya. Karena aku khawatirnya karma tuh dalam banget nantinya. Ya lur ya, lanjut lagi. Oke, di dalam hubungan Capricorn, gini ya, ada sedikit ya, beberapa aja di antara kamu yang sepertinya aneh gitu. Anehnya tuh ketika kamu mau serius sama pasangan kamu, ada aja entah itu keraguan, kegagalan yang tiba-tiba berubah pikirannya, berubah keputusan gitu. Why dengan ini semua? Ada apa dengan ini semua? Gitu, ada apa ini? Apakah ada sesuatu yang metafisika, sesuatu yang gelap? Maybe, ya. Tapi uh, kita nggak bisa langsung ke arah itu sih. Ya daripada pusing-pusing mikirin sesuatu yang nggak bisa dijelaskan dengan logika, ya udah bulan ini kamu fokus ke sembahyang pertobatan aja sih. Kalaupun misalnya nih ada gangguan metafisik ya, yang ngenain kamu gitu misalkan, sehingga kamu banyak ruwetnya nih dalam hubungan gitu, entah itu rumah tangga dan sebagainya gitu. Ya itu dengan sembahyang pertobatan, kamu fokus hanya memohon ampunan sama Tuhan, itu nanti akan bersih sendiri kok. Gitu. Ya, ngerawat diri itu sesederhana itu. Gitu. Coba deh ya, karena bulan ini Capri memang harus lebih dekat gitu dengan sang semesta dan Tuhan Yang Maha Esa ya. Semuanya ya, siapapun itulah yang ketemu bacaan ini, readingan ini, semuanya saya tolong banget. Kenapa? Bulan Suro tuh dalam loh ya, jujur. Nantilah kita bahas lebih mendalam tentang ini ya. Jujur, dalam banget bulan ini tuh. Hati-hati ya, Kak. Banyak balak gitu. Balak, makanya fokus ya. Usahakan fokus, hati-hati, entah itu dalam kendaraan, berkendara dan sebagainya gitu, usahakan. Ya, dan juga imanmu dikuatin gitu ya. Kita hanya bisa berlindung kepada Sang Khalik ya, kepada Sang Pencipta. Kayak gitu sih. Oke, lanjut lagi di sini dalam hubungan, hati-hati banget dengan pola-pola prasangka tadi ya. Kita udah bahas di awal dan ternyata di asmara pun juga sama. Tapi vice versa, ini bisa kamu, bisa pasangan kamu, entah kenapa bawaannya curiga melulu. Ya, entah itu curiga masalah uang, atau curiga masalah selingkuhan, atau mungkin banyak tanda tanya, dia ngelakukan apa nih di belakangku, dia nutupin apa dan sebagainya. Bro, udah deh ya. Kalau kamu ngerasa seperti itu, aduh, kamu harus bener-bener ngerenung ya. Mungkin banyak sesuatu yang salah dalam dirimu gitu loh. Gitu, hati-hati ya. Karena gini ya, tak kasih tahu ya.
sihir, metafisika, hal-hal yang magic, itu paling utama yang diganggu, yang diserang adalah pikiran dan juga perasaan batin, gitu loh. Ya, sampai di sini paham lah ya Lur ya. Gitu. Semua kembali kepada kamu. Kalau bisa ya, saya mohon banget nih, semua Capricorn, terutama dalam hal-hal asmara ya, kamu dan pasangan kamu lah, entah itu kamu pacaran atau sudah nikah ya, sama aja. Tolong satu, jangan mudah mengambil keputusan ya. Kalau kamu kesel, kamu marah, kamu benci, ya kamu istirahat dulu deh. Apalagi yang sudah nikah nih, jangan sampai keluar kata-kata pisahlah dan sebagainya, itu suatu kefatalan. Jangan sampai itu terjadi, serius. Makanya bulan ini semuanya kita harus lebih benar-benar berlapang dada ya, benar-benar mengkuatkan iman itu sungguh-sungguh banget deh bulan ini, karena godaannya kuat loh. Bukan cuman kamu, semuanya itu ngerasain sebenarnya. Ya, jadi ingat ya logikanya untuk melawan gangguan-gangguan yang dimasuknya ke pikiran ya, kamu dengan logika kalau sehat dan keimanan, insya Allah deh ya, ada kemerdekaan, ada perlindungan di dalam hubungan kamu. Kayak gitu. Memang agak anget sih hubungan ini, cuman itu tadi ya, insya Allah deh kekuatan cinta di atas segala-galanya. Tapi bukan berarti cinta buta juga ya, gitu. Makanya apapun yang dibahas di sini perlu kamu saring, perlu kamu cerna, dan kamu akal sehatkan. Gitu sih. Oke. Ya. Dan juga tentang pola kebiasaan buruk ya, hati-hati nih. Ini bisa banget terulang ya. Semua Capri yang ketemu video ini, ingat kebiasaan buruk kamu apa, entah itu lisan, entah itu perilaku. Ingat itu, jangan sampai engkau ulangi. Sekali kamu ngulangi, kamu akan tenggelam lagi di situ. Oke, jelas ya. Oke deh, kita jumpa lagi di next time di pembahasan berikutnya. Stay tune aja. Untuk yang belum subscribe ya, subscribe dulu lah, nggak apa-apa ya. Hidupkan lonceng dan notifnya gitu. Karena channel ini hampir setiap hari kita upload terus gitu ya. Bulan ini aku ya doain aku sehat aja ya, biar aku bisa selalu menemani hari-hari kamu, bisa selalu ngasih clue dan ngingetin ya Lur ya. Kita saling mendoakan aja ya Lur ya. Oke, jumpa lagi next time ya. Bye bye semua Capri.